Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita sampai pada halaman 71 ya. Kita akan diskusi tentang laboratorium maya. Untuk bahasan yang lain ya bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut ya. Setiap video ada informasi halaman berapa di thumbnailnya juga ya. Oke. Oh ya, terima kasih untuk siapa ini? Muhammad M. Farid ya, yang mengingatkan Pak Ali tentang singkatan HTML, Hypertext Markup Language. Terima kasih Mas. Oke, ini ada request materi kimia. Oke, Pak Ali usahakan bisa bahas itu juga. Kelas 11 ya. Kita akan langsung bahas sekarang ya. Ini laboratorium maya. Laboratorium maya adalah laboratorium yang dibuat secara maya ya, dengan menggunakan komputer, dengan software ya. Laboratorium maya memiliki lingkungan interaktif untuk melakukan eksperimen dalam bentuk simulasi. Nah, enak kan? Jadi sekarang banyak simulasi, bahkan naik pesawat pun sebelum pilot benar-benar naik pesawat, harganya mahal itu ya. Pakai simulasi dulu ya, seperti main game lah ya, tapi dalam bentuk sains atau mungkin pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berbahaya ya. Dan tenaga untuk mengendalikan kendaraan kendaraan secara virtual ini akan sangat dibutuhkan ke depannya ya. Dengan laboratorium virtual kalian dapat melakukan eksperimen seperti eksperimen tentang ilmu pengetahuan alam ya, matematika, astronomi, geografi. Keren sekali, keren. Jadi kita hanya dengan laptop seolah-olah kita memiliki laboratorium fisika, laboratorium kimia, geografi ya. Keren kan? Ketika menggunakan laboratorium maya kalian seperti bermain permainan games. Oh ya, dan kedokteran. Jadi kita nggak harus bedah-bedah manusia beneran atau mayat beneran. Dengan software kita bisa mengetahui struktur jaringan manusia, bisa kita seleksi cari aliran darahnya bagaimana, sarafnya bagaimana, organ-organ pencernaan apa. Itu sangat mirip dengan aslinya. Di sisi lain laboratorium maya memungkinkan penggunaan yang dilakukan secara bersama. Nah, bisa orang banyak, apalagi sekarang ada multiverse ya. Nah, di saat yang sama laboratorium maya menjadi lingkungan menyediakan masalah bersama yang terdistribusi dan heterogen. Ini pasti akan menjadi keniscayaan nanti. Pak Ali bisa membayangkan masa di mana kehidupan itu benar-benar split jadi dua, ada kehidupan maya dan nyata. Maksudnya sekarang kehidupan mayanya kan masih di awal-awal. Para peneliti dapat menggunakannya dalam rangkaian pengerjaan proyek. Laboratorium maya sangat cocok untuk mengeksplorasi sains pada saat kita tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukannya secara real. Ya, jadi kita ini sangat dimudahkan. Ya, jadi akses untuk laboratorium yang canggih itu menjadi semakin murah. Sejarah ya, pada tahun 1977 baru loh ini ya 77. Ya, jadi masa di mana Pak Ali ini aja sudah lahir ini ya. Laboratorium maya pertama hadir dengan nama Virtual Laboratory of Psychology. Pada saat itu laboratorium maya ini dikembangkan dengan fokus utama pembuatan sains data dengan teks gambar. Pada tahun 1998 konsep yang sama masih digunakan, modifikasi yang diikuti oleh teknologi CD-ROM. Jadi di tahun 2000-an awal itu lagi ada booming banyak pelajaran-pelajaran atau materi-materi ya dijual dalam bentuk CD-ROM yang akan diinstal di komputer. Laboratorium ini terus berkembang dari ilmu fisiologi atau ilmu hayat ya, seperti Pak Ali ceritakan tadi, ilmu pengetahuan umum, seni, sastra. Pada tahun 2000 proyek ini dimasukkan dalam proyek penelitian The Experimentation of Life yang didanai oleh Volkswagen Foundation. Pada tahun 2002 versi pertama laboratorium virtual online. Nah, itulah ya. Baru 21 tahun umurnya sudah secanggih ini ya kan. Gratis lagi. Nah, meskipun laboratorium virtual dianggap lebih aman, murah dan efisien, tetapi masih dianggap memiliki kekurangan. Berikut perbedaan laboratorium maya dengan, tentu saja ya pasti beda dengan fisik, tapi tingkat bahayanya, harganya itu lebih murah.
Ya. Laboratorium maya, pengalaman alami. Jadi tetap saja yang alami, yang asli itu akan menjadikan pengalaman yang lebih baik buat kita. Dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa orang, akses tidak terbatas oleh waktu, mau siang malam ya. Jadi spesimen yang kita miliki nggak akan basi gitu ya. Akses waktu personel yang terbatas ya. Kita mau misalnya bedah kata atau apa, kita harus nyari yang baru ya. Kalau capek dilanjutkan besok nyari kata baru lagi kan seperti itu ya. Karena online lab dapat diakses walaupun di masa pandemi. Nah, jadi karena online ya bisa diakses, kita bisa berkumpul dengan orang-orang tanpa takut tertular penyakit ya, dan kita mengakses dari tempat yang jauh, dari mana saja ya, kapan saja, mau siang malam, namanya software nggak akan capek ya. Kalau laboratorium fisik pada waktu pandemi ya tutup lah. Aman, tidak berbahaya, tidak ada barang rusak, ya kan, walaupun barang-barang jatuh ya itu kan software. Bisa berbahaya dan resiko kejadian berbahaya. Nah, seperti ini. Harga lebih murah tentu saja ya. Fisik lebih mahal, laboratorium tidak ada kerumunan. Laboratorium banyak kerumunan, ini konteksnya pandemi ya. Mampu menjelaskan konsep yang kompleks yang dijelaskan terbatas. Tergantung ininya apa, tergantung yang ini sih, kalau keterbatasan tergantung yang menemani pada saat kita di laboratorium fisik. Tapi peralatan-peralatannya ya kalau ingin semakin canggih semakin mahal gitu aja ya, tergantung kantong juga itu ya. Kementerian Pendidikan Budaya Indonesia telah memiliki laboratorium virtual maya yang dapat diakses di https vilabbelajar.kemdikbud.go.id. Sayangnya ini entah ada apa atau belum selesai dikembangkan atau bagaimana, ini alamat ini nggak bisa diakses, sayang sekali. Apa yang terjadi saya Pak Ali tidak tahu, ini sudah Pak Ali ketik dan ternyata di search tidak ada ya, tidak ada. Ada Kemdikbud portal ID ya, rumah belajar kita akses juga tidak bisa, about blank. Jadi apa yang terjadi dengan proyek ini ya, Pak Ali tidak tahu ya. Jadi di sini ada belajar ide atau mungkin ada yang ini ya, ada yang punya informasi ini, tolonglah ini akses resmi beragam teknologi pendidikan ya. Panggilan video rapor pendidikan, nah ini penyimpanan daring, kelas daring, tapi tidak ada kayak laboratorium ininya ya. Ya, tidak ada laboratorium virtualnya. Oke, kita lanjutkan aja. Laboratorium ini memiliki fitur simulasi praktikum laboratorium yang disediakan secara interaktif dan menarik, dikemas dalam lembar kerja teori praktikum. Gambar 3.10 adalah salah satu modul praktikum untuk SMP tentang kelistrikan dengan topik induksi magnet. Seharusnya keren ya, harusnya keren, tapi sayangnya enggak bisa diakses. Ya, mungkin apa ya, ada yang apa ya tahu bagaimana cara mengaksesnya atau bagaimana, tolong ketikkan di bawah komen ya. Kita kembali ke sini lagi. Di internet tersedia banyak pilihan laboratorium maya. Berikut ini beberapa pilihan laboratorium maya. Karena ini yang benar-benar bisa diakses ya. Laboratorium maya PET. PET adalah salah satu lab maya populer yang memiliki untuk simulasi sains. Simulasi PET tidak berbayar atau gratis. Lab ini memiliki fitur yang mudah dalam pencarian dan sangat bagus untuk mata pelajaran IPA. Ada beberapa review yang menyebutkan bahwa simulasi PET kurang terstruktur tetapi ideal untuk inquiry terpadu. Paduan peserta didik ada dalam bentuk file PDF ya, menunjukkan contoh simulasi balon ya. Ini adalah listrik statis ya. PET dalam lab maya dapat dikembangkan oleh University of Colorado Boulder US. PET dapat diakses di URL https petcolorado.edu education. Dan ini gambar ini adalah sedang menjelaskan tentang balon dan listrik statis. Sangat menarik ya. Nah, Pak Ali coba bisa kalau PET Colorado Edu ya, bisa. Dan ternyata ada 1,1 juta simulasi yang ada di situ. Luar biasa. Misalnya kita ambil fisika, tinggal klik saja fisika. Kita tunggu loading ya. Nah, di sini ada banyak sekali, ada gerak, suara gelembung, kerja, panas, termo, luar biasa ya, banyak sekali loh
Nah, misalnya gelombang pada tali, ya kita klik apa yang disajikan di sini. Nah, ya kita bisa belajar tentang gelombang dengan lebih mudah di sini ya. Nah, ini path loading. Nah, ya kalau kita bikin gelombang hasilnya seperti ini, ya kan? Kita bisa merubah-rubah parameternya, misalnya redamannya, tegangannya. Kita berubah-ubah apa efeknya. Nah, ya. Kalau redamannya sangat kuat apa yang terjadi? Nah, kalau redamannya 0, apa yang terjadi? Nah, terus tidak ada berhentinya. Ya, tidak mungkin juga redaman 0 ya. Nah, tegangan kita perkecil, artinya kendor. Kalau kendor seperti ini. Jadi ini sangat memudahkan kita dalam menganalisa sesuatu. Ya. Dan di sini ada menu-menu ya, kayak penggaris, dikasih penggaris ya, biar kita tahu. Ya. Di sini ada simpul, ada perut ya, kita nanti akan belajar itu juga. Nah, seperti ini. Oke, di sini animasinya sangat bagus ya. Kita nanti akan banyak gunakan ini di channel kita, Inside Chamber. Nah, ada Nova Labs. Nova Labs menawarkan beberapa topik simulasi yaitu tentang iklim, evolusi, keamanan dunia maya, RNA, awan, energi, matahari. Ya, setiap topik memiliki kombinasi video, animasi, wawancara dengan ilmuwan dan main mini game yang mudah digunakan dan menarik bagi peserta didik. Gambar 3.2 menunjukkan contoh simulasi keamanan dunia maya di Nova Labs yang dapat diakses. Ya, nah di sini Pak Ali sempat belum ya. Coba Nova Labs kita bikin. Kita akan lihat apa tadi alamatnya. Nova Lab ada www.pbs.org. Ya, coba ketik sini aja. www.pbs. Nah di sini ada .org. Ya. Nah di sini www.pbs.org. Broadcasting Service, Evolution of Earth, ya. Nah, ini lebih ke situ memang ya. Ada banyak tokoh-tokoh ini ya, ilmuwan-ilmuwan. The best of PBS straight into your inbox. Ada explore, ada macam-macam, ya. Ada arts juga, music, culture, drama, food, history. Komplit juga ya ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian ada Concord Consortium. Lab Maya Concord menyediakan banyak aktivitas tim yang interaktif yang selaras dengan Next Generation of Science Standard. Lab ini memiliki modul yang dilakukan step by step, langkah demi langkah, mudah untuk digunakan dan dipahami. Salah satu fokus modul dari Concord adalah analisis data yang merupakan elemen dari informatika. Ya, Lab Maya Concord selalu mengintegrasikan klaim, bukti dan penjelasan atau alasannya. Lab Maya Concord dapat diakses di https://concord.org. Ya, gambar 3.3 menggambarkan simulasi faktor yang mempengaruhi kualitas udara. Ini keren juga ya untuk simulasi. Pak Ali sempat buka tadi Concord, ya sempat ketikkan tapi belum dibuka. Kita tunggu, ini loadingnya lama. Nah, sempat dibuka sedikit tapi belum belum baca secara detail tadi. Preparing brighter future. Oke, seperti ini ya tampilannya. Nah, oke, kalian bisa buka sendiri ya. Ada about us, ada macam-macam ya di sini. Tapi tampilannya kurang ini ya menurut Pak Ali, kurang langsung menunjukkan apa simulasi-simulasinya atau animasi-animasinya. Oke, kita lanjut saja. Ayo lakukan aktivitas individu. Apa yang kalian perlukan? Komputer atau ponsel yang telah terpasang browser. Ya, seperti ini browser ya. Pak Ali mempunyai beberapa macam browser. Ya, ada yang ini apa ini? Browsernya ada yang Edge, ada komplit Pak Ali ini. Ada
Google Chrome, macam-macam. Ada Opera. Kadang-kadang nggak nyadar ya, nginstal kayak gitu. Kepingin nyoba apa fiturnya. Oke. Kita lanjutkan di sini lagi. Apa yang harus kalian lakukan dari beberapa laboratorium virtual yang telah dijelaskan sebelumnya? Pilih salah satu topik simulasi yang kalian sukai, ya mungkin di bidang yang kalian geluti di masa depan. Buatlah ringkasan penjelasan dari simulasi yang kalian pilih tersebut, penjelasan mengenai apa yang disimulasikan, apa yang menjadi input, proses apa yang terjadi dan outputnya. Refleksikanlah hal berikut dari sudut pandang informatika yang berbeda dengan kalian hanya percobaan dengan lab maya, ya. Jadi intinya Pak Ali baca, refleksikanlah hal berikut dari sudut pandang informatika yang berbeda dengan yang kalian hanya mengadakan percobaan dengan lab maya. Oke. Jadi intinya kita diminta untuk merefleksikan pengalaman kita di lab maya dan kita bandingkan dengan dunia nyata. Oke. 1. Laboratorium maya adalah sebuah artefak komputasional yang kalian pakai untuk melakukan percobaan. Berbeda dengan lab nyata, apa kelebihan dan kekurangan dibandingkan lab nyata? Tadi sudah ya. Jadi kelebihannya murah, ya. Kelebihannya ya ini yang jelas murah. Ya, relatif aman. Ya. Tersedia kapan saja. Dan tentu saja kelebihan dari maya ini menjadi kekurangan dari nyata, ya. Maya kekurangan nyata kalau sebaliknya ya. Tapi kalau nyata, ya pengalaman ya nyata, itu kelebihannya. Kita secara fisik benar-benar mengalami, ya. Nyata ini kelebihannya. Itu yang paling utama ya, secara fisik pengalaman kita benar-benar nyata. Ya, kita hidup di dunia nyata. Pengalaman nyata tentu saja akan lebih asli ya. Saat kalian mengadakan observasi dengan lab maya, apakah kalian menerapkan berpikir komputasional? Ya, kita harus mempelajari cara kerjanya lebih dahulu. Ya langkah-langkahnya struktur, ya step by stepnya jelas gitu ya. Jelaskan aspek berpikir komputasional apa yang kalian terapkan, ya. Aspek berpikir komputasional yang kita terapkan itu kita menggunakan logika dengan benar, ya itu aspek komputasional yang kita benar-benar memahami langkah-langkah logiknya, ya kan gitu ya. Laboratorium maya adalah sebuah artefak komputasional, tepatnya dalam bentuk program komputer. Menurut kalian apa yang diperlukan untuk mewujudkan lab maya? Untuk mewujudkan lab maya tentu saja pertama konsep, ya, dan pemahaman tentang ya lab yang akan dibangun. Ya termasuk variabel-variabelnya apa, hasil akhir yang ingin didapatkan itu apa. Yang kedua tentu saja programmer yang bisa menerjemahkannya, ya, yang mampu mewujudkannya. Nah, di situ programmer plus artis ya, dibantu artis digital, artinya desain komunikasi visual ya, dibantu ahli DKV, ya, desain visual.
Ya gitu. Jadi biar lebih menarik. Jadi jangan bebani programmer dengan semua pekerjaan kan gitu ya. Dia lebih pada algoritmanya, terus ada bidang orang tertentu yang menggambar tampilannya, membuat tampilannya. Uji kompetensi ya, cara apa yang bisa digunakan untuk memindahkan konten dari aplikasi lain ke aplikasi pengolah kata. Perintah potong tempel jelas ya. Yang digunakan memindahkan ya konten dari aplikasi lain ke aplikasi tempel ya, jawaban bisa lebih itu jelas perintah potong dan tempel ya. Insert file kerja dari aplikasi lain bisa diinsertkan, insert gambar bisa ya, menggunakan hasil tangkap layar bisa, menggunakan mitra CSS enggak sih, bukan memindahkan kalau CSS ya. Insert gambar itu dari file dari aplikasi lain ke pengolah kata. Kalau aplikasi lain ya, insert lembar kerja dari aplikasi lain bisa sih ini ya, bisa diinsertkan dari misalnya dari Excel ke Word. Kalau insert gambar itu bukan aplikasi lain deh, gak masuk ya, lebih ke A, B dan D ya, menggunakan hasil tangkapan layar ya, dari aplikasi lain kita kayak copy paste terus kita masukkan dengan snip ya. Kemudian gunting tempel, dengan kemudahan gunting tempel konten antar aplikasi, menurut kalian apa yang harus menjadi perhatian kalian sebelum melakukan gunting tempel? Ya. Yang pertama adalah memahami caranya. Ya. Atau memahami apa ya? Gunting tempel konten aplikasi, menurut kalian apa yang harus menjadi perhatian kalian sebelum melakukan gunting tempel ya, ini apa hak atas konten itu ya, kita lisensi untuk mengambil atau menggunting ya karya orang yang akan kita pakai pada pekerjaan kita, terutama kalau kita komersialkan ya. Lisensi ini penting ya. Kalau kita sudah tahu lisensi itu diizinkan ya, oke. Terus selain lisensi ya teknik gunting tempel yang baik ya. Kalau lisensi ini sudah mengizinkan, kita paham cara gunting tempel, cut and paste gitu ya, copy paste orang kadang-kadang bilang gitu. Saat ini semua sistem operasi menyediakan fasilitas untuk menyalin apapun yang tampil di layar. Dengan satu ketukan tombol, berikan pendapat kalian dari segi teknik informatika, etika tentang kelebihan dan kekurangan. Dari informatika, ini akan sangat memudahkan pekerjaan tentu saja. Ini memudahkan pekerjaan gitu aja deh. Pembuatan laporan ya. Nah, dari etika kita harus ya mempertimbangkan hak yang memiliki konten sebelumnya. Ya, paling tidak kita cantumkan sumber ya.
informasi atau link ya. Dari yang kita ambil. Nah, jadi kita harus terus terang, kayak Pak Ali menggunakan pet ya harus bilang ini dari pet, bukan bikinan Pak Ali sendiri. Ya, di sini ditunjukkan aja benar-benar ini dari pet. Jadi pet tidak merasa dirugikan, justru diuntungkan karena kayak diiklankan toh. Nah, jadi seperti itu. Jangan hanya ditampilkan ininya saja, ya keseluruhannya. Kalau perlu dikasih linknya biar orang itu tahu bagaimana cara masuk ke pet cara sendiri ya. Ayo renungkan setelah mempelajari materi ini, renungkan dan tuliskan pada buku kerja kalian materi mana yang belum kalian pahami dan yang telah kalian pahami, ini kalian sendiri yang tahu ya. Kalian boleh berdiskusi dengan Pak Ali ya, Pak Ali usahakan bisa merespon. Materi yang paling menarik yang ingin kalian kuasai lebih dalam tentu saja kalau Pak Ali sih yang itu penggunaan software ya, software yang ini tertarik sekali Pak Ali untuk mempelajari lebih jauh kemarin. Nah ini Scratch ya, jadi Scratch ini di bab ini menarik sekali dan ternyata bukan hanya Scratch, banyak program-program yang yang seperti inilah. Nah, ini loadingnya terlalu lama, kita tinggal saja lah, ini baru loading ya. Jadi kenapa ini mudah? Karena program diberikan dalam blok-blok. Jadi kita nggak perlu repot-repot nulis, kita tinggal geser-geser. Yang penting di program ini kita mengetahui proses dari berpikir komputasional, ya, dan mengerti tentang algoritma, ya, sebelum kita ini dalam mengerti algoritma dalam membuat artefak informatika. Bikin kalimatnya jadi ribet. Oke ya. Perkakas TIK makin lama makin canggih. Integrasi konten antar aplikasi makin canggih, kompleks. Menurut kalian bagaimana bentuk integrasi konten antar aplikasi di masa depan? Akan semakin kompleks, namun semakin user friendly. Artinya semakin mudah digunakan. Semakin kompleks tapi semakin mudah. Loh, keren kan? Digunakan. Ya, bayangkan Pak Ali dulu berapa tahun yang lalu ya? 20 tahun yang lalu, mungkin 23 tahun yang lalu, anggap saja seperti itu, 25 tahun yang lalu. Itu kalau bikin program seperti ini ya, bikin program seperti ini, logic game seperti ini, ini harus satu persatu gambarnya. Ini pun gambar kayak gini pun susah, paling kotak gitu aja ya. Gambar ngetik bener-bener bergerak, move dari pixel kesekian sampai ke pixel kesekian, sesusah itu. Bikin tombol yang bisa diklik aja bisa 1 jam. Ya sekarang tinggal geser-geser. Ya, sangat memudahkan. Nah, inilah perkembangan ya. Apalagi dengan melihat blog-blog seperti ini jauh lebih mudah. Nah, ingin tahu lebih? Jika masih ingin mengeksplorasi tentang TIK yang lain selain materi ini, kalian bisa mendalami lebih jauh dengan materi yang lebih kompleks. Berikut adalah linknya loh. Kurang baik apa buku ini? Dikasih link aslinya loh, ya kan? Oke, kita ke depan akan membahas bab berikutnya. Bab ini sudah kelar ya, sudah kita selesaikan semuanya ya. Tunggu materi berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.